membahas tentang membedakan artikel fakta dan artikel opini. Nah, untuk pembahasan kali ini, yang pertama kita akan menemukan unsur kebahasaan artikel, yang kedua membandingkan unsur kebahasaan artikel opini dan artikel ilmiah. Nah, selanjutnya kita dapat mengkonstruksi artikel berdasarkan fakta. Nah, yang pertama dapat menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Nah, yang kedua menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaannya. Nah, bahasan kita pertama kali ini yaitu tentang menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Nah, dalam menganalisis kebahasaan artikel dan buku ilmiah, yang pertama kita akan membahas tentang menemukan unsur kebahasaan artikel, opini dan buku ilmiah. Nah, di dalam menemukan unsur kebahasaan itu dicantumkan unsur kebahasaan artikel. Nah, berikut akan saya sampaikan unsur kebahasaan artikel. Unsur pada artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini dan bukan imajinasi. Nah, berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dicermati. Nah, yang pertama itu adverbia. Apa sih itu adverbia? Nah, adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, yang kedua yaitu konjungsi. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi ini banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya. Nah, konjungsi yang digunakan pada memperkuat argumentasi seperti selain itu sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Nah, terus konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan. Nah, karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini dan bukan imajinasi. Berikut merupakan unsur kebahasaan yang harus dicermati ya. Nah, yang pertama itu adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Nah, artinya agar dapat meyakinkan pembaca diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagai besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, yang kedua yaitu konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya. Nah, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu sebagai contoh, misalnya, padahal, justru. Nah, selanjutnya yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Nah, konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu kosakata. Apa itu kosakata? Kosakata adalah pembendaharaan kata-kata.
Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Nah, biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama aktual, yang kedua fenomenal, yang ketiga editorial, yang keempat imajinasi, yang kelima modalitas, yang keenam nukilan, yang ketujuh tajuk rencana, kedelapan teks opini, dan kesembilan keterangan aposisi. Nah, itu merupakan konten teks yang biasa menarik gitu. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan unsur kebahasan artikel dan buku ilmiah. Nah, setelah kalian menemukan unsur kebahasan artikel, nah selanjutnya kalian yaitu dapat membandingkan buku ilmiah atau tulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu ada karya ilmiah murni, yang kedua ada karya ilmiah populer atau artikel. Nah, untuk perbedaan karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer, nah yang pertama karya ilmiah murni. Nah, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah murni adalah bahasa baku, cara penulisan yang sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, topik bahasan membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Karya ilmiah murni dapat kita jumpai pada jurnal ilmiah, tugas akhir kuliah berupa skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian. Nah, untuk contoh karya ilmiah murni seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Nah, selanjutnya yaitu karya ilmiah populer atau artikel opini. Nah, di dalam karya ilmiah populer ini, bahasa yang digunakan itu tidak baku, karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Nah, cara penulisannya pun sama gitu ya, sistematis tetapi tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Nah, topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Karya ilmiah populer dapat kita jumpai pada majalah, koran, atau tabloid. Nah, contoh dari karya ilmiah populer adalah kayak gini, cara memelihara kesehatan di usia tua, terus mengembangkan kreativitas buah hati, manajemen waktu yang efektif. Nah, itu merupakan contoh karya ilmiah populer. Nah, ada juga persamaan dari karya ilmiah murni dan populer. Nah, ini sama-sama menggunakan metode ilmiah yang sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi, kalian bisa cermati kedua kutipan di dalam modul ya. Ada kutipan pertama dan kutipan kedua. Nah, jika kalian sudah mencermati, bagaimana? Dapatkah kalian merasakan perbedaannya? Yuk cermati kutipannya di dalam modul ya. Setelah kalian menyusun artikel opini sesuai dengan fakta, kalian perlu mengetahui dulu bahwa fakta dan opini itu saling menunjang dan berkaitan. Nah, antara keduanya harus terpadu, baik terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Nah, berikut akan saya sampaikan tentang kepaduan isi dan kepaduan bentuk. Sebelum kalian menyusun artikel opini sesuai fakta, kalian perlu ketahui dulu bahwa fakta dan opini saling menunjang dan berkaitan. Antara keduanya harus terpadu, baik terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Nah, yang pertama yaitu kepaduan isi. Kepaduan isi atau koheren adalah kompakan suatu paragraf yang dinyatakan oleh kesatuan kalimat-kalimatnya dalam mendukung satu gagasan pokok. Nah, kepaduan isi ditandai pula oleh hubungan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya yang berdasarkan penalaran atau kelogisan. Nah,
Yang kedua yaitu kepaduan bentuk atau kohesi. Nah, kesatuan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi-informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Nah, dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Nah, agar hal itu dapat dicapai, penulis harus senantiasa mengevaluasi apakah kalimat-kalimat yang ditulisnya itu berhubungan erat dengan gagasan utama. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengkonstruksi artikel berdasarkan fakta. Poin pertama yaitu menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Nah, dalam pembahasan sebelumnya kalian telah berlatih menyusun opini menjadi sebuah artikel. Nah, pada pembahasan ini kalian harus bisa menyusun opini sesuai dengan fakta. Nah, dalam pembahasan sebelumnya dikatakan agar dapat meyakinkan pembaca, artikel itu harus ditambahkan dengan data, fakta, atau pendukung lainnya. Nah, di dalam modul sudah tertera ya contoh artikel opini sesuai dengan fakta. Nah, untuk poin yang kedua yaitu menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, pada bagian menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan, kalian akan diarahkan untuk dapat menghasilkan sebuah opini gitu. Nah, berikut merupakan langkah-langkah agar menghasilkan sebuah artikel opini. Ada beberapa pola ya. Nah, yang pertama pola pemecahan topik. Nah, pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit. Nah, kemudian menganalisisnya masing-masing gitu. Nah, yang kedua pola masalah dan pemecahannya. Nah, pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah. Namun masih ada berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Nah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu pola kronologi. Nah, pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, berkesinambungan, berkelanjutan, bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, terus dipaparkannya juga secara runut dan runtut. Nah, yang selanjutnya yaitu pola pendapat dan alasan pemikiran. Nah, pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasannya sendiri. Nah, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pola perbandingan. Nah, pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan kedua aspek atau lebih dari satu topik, lalu menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembahasan kita kali ini telah selesai dipaparkan ya. Berikut merupakan rangkuman materi. Jangan lupa disimak ya. Boleh disimak juga di dalam modul, boleh juga dalam video pembelajaran. See you next time. Alhamdulillah, untuk pembahasan kita kali ini telah selesai dilaksanakan. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Mulai
mulai dari 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.